Ciri-ciri orang yang memiliki mata batin yang tajam, tapi banyak yang tidak menyadari hal itu. Kalian sering memiliki pirasat-pirasat perasaan yang ternyata terjadi, entah di diri kita ataupun di orang lain. Atau itu juga kadang melalui mimpi, sesuatu yang datang melalui mimpi, ya, pertanda-pertanda yang datang, dan itu terjadi. Dan itu sering berulang, entah dari perasaan, entah itu terjadi ke diri kita, kejadian-kejadian atau kepada orang lain, apapun itu. Dan banyak orang yang tidak menyadarinya. Ada juga orang yang memanfaatkan ini, dan ujung-ujungnya takabur, tersesat, salah jalan, salah arah, dan akhirnya apa? Seperti tadi, tersesat. Ada juga yang tidak menyadarinya dan mengabaikannya, padahal ini adalah potensi besar. Ciri-ciri seperti ini, ya, bisa kalian manfaatkan, baik untuk pengobatan, ya, kemanfaatan intinya, untuk perlindungan diri, perlindungan badan seseorang yang ingin kalian lindungi atas izin Allah tentunya, ya, untuk hal-hal lainnya, kebermanfaat yang didasari dengan ilmu-ilmu hikmah, kebijaksanaan, dan ditujukan dengan ilmu-ilmu kebatinan, sesuatu keilmuan, amalan-amalan untuk kebermanfaatan sesuai tujuan yang kalian inginkan atau orang lain yang kalian inginkan, seperti itu. Jadi ciri-ciri ini akan saya bahas, mungkin kalian salah satunya, dan ini perlu dihati-hatikan, perlu diwaspadai, ya. Silahkan disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah saya ucapkan mengenai ciri-ciri orang yang memiliki mata batin yang tajam dan jarang diketahui, jarang disadari. Ada juga yang paham tapi memanfaatkan dan ujung-ujungnya takabur dan menyesatkan. Ini perlu saya kupas sedikit agar ini sesuai alur dan bisa kalian manfaatkan di jalan yang benar dan baik, tentu mendatangkan kebaikan juga untuk kalian, keberkahan untuk kalian, baik untuk keluarga dan orang banyak. Seperti itu. Jadi pada dasarnya orang-orang semacam ini memiliki bukan mata batin sesuai yang bisa terlihat. Ketika mata batin bersanding lurus dengan konteks melihat penampakan, melihat hantu, sesuatu sosok lah intinya. Nah ini masuknya ke penyakit, itu bukan mata batin, ya, itu penyakit. Anda perlu diruqyah. Itu kehaluan, suges, ya, yang menimbulkan imajinasi yang kalian ciptakan sendiri. Bisa juga ditunggangi dengan energi negatif, dengan perkara-perkara makhluk lain untuk tujuan merusak kalian sebetulnya. Ya, di sini mata batin yang murni dari mata hati, mata yang tidak terlihat oleh kasat mata tentunya, oleh diri kalian, sesuatu yang dirasa, ya, seperti itu, persifatan pirasat, ya, sesuatu yang datang melalui getaran energi atau apapun itu. Jadi orang-orang semacam ini selalu memiliki kepekaan batin, merasakan dampak yang terjadi terhadap orang lain, atau kalian bisa merasakan di suatu daerah akan terjadi hal-hal semacam yang bersifat kejadian-kejadian aneh yang tidak mungkin bisa kalian utarakan, ya, kalian pun kadang bingung sendiri. Yang paling mudahnya kalian bisa merasakan di suatu rumah, di suatu tempat, bahwa ini ada hal yang lain, ada getaran energi yang lain, rasanya beda, terasanya beda, ya, energinya beda gitu. Juga bisa kalian yang lebih sederhana lagi, ketika bertemu dengan seseorang, kalian bisa merasakan energi mereka, orang baik, orang istilahnya jahat, orang jujur, orang bohong. Kalian merasakan getaran itu gitu. Sebetulnya hal-hal semacam ini ketika kalian olah, ya, dengan landasan ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, ya, diisi dengan ilmu-ilmu kebatinan yang sesuai dengan aturan syariat Islam, tentunya, ya, saya garis bawahi,
dan kalian mengolah rasa, olah pernapasan, ya, untuk istilahnya mengolah energi, untuk kebermanfaatan ilmu-ilmu, untuk kesuburan rezeki, untuk pengobatan, untuk pembentengan, untuk istilahnya kelancaran, sesuatu yang bisa kalian pakai dia untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang banyak. Kalian bisa memberikan kebermanfaatan tanpa orang lain ketahui. Itu sangat luar biasa amal-amal yang bisa kalian dapatkan. Banyak para perantau, pekerja lapangan, kalian bisa memberikan istilahnya cara-cara untuk proteksi diri, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekarang zaman semakin membingungkan, banyak kasus-kasus kejahatan yang bermunculan dan sangat mengkhawatirkan, entah ke diri sendiri, ke keluarga, ke orang-orang terdekat, ke pertemanan kita. Ketika kalian bisa memanfaatkan keilmuan-keilmuan tanpa harus kalian menawarkan, kalian bisa memberikan kebaikan manfaat tanpa mereka ketahui, dan ini sangat luar biasa. Tapi ketika seseorang tidak memanfaatkannya ke jalan yang benar, ini akan timbulnya apa? Sesuatu yang disebut takabur, ya, sesuatu yang diada-adakan, mengada-ngada, dan itu akan ditunggangi, dan semakin tertekan semakin lebih parah lagi nanti ujungnya, ya. Kalian segala sesuatunya tidak ada dasar ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan dengan bimbingan-bimbingan yang baik, itu akan ujung-ujungnya tersesat, salah jalan, salah arah, yaitu tersesat, ya. Jadi konteksnya kalian harus menguatkan wadah batin dulu, ya. Jangan sampai kalian datang untuk, wah, saya memiliki potensi energi spiritual yang terkandung, atau wah, saya memiliki turunan-turunan. Aduh, ngaco nanti ujungnya, ya. Apalagi datang kok guru yang sefrekuensi dengan keinginan kalian, diisi ini, diminumkan ini, dipakai jimat ini, dipasang ini. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Rusak ke diri kalian, ke anak turunan kalian. Dampak-dampaknya, ya, bukan dari dosa turunan, tidak ada kata dosa turunan, tapi dampak-dampaknya akan terjadi juga kerusakan kepada anak turunan kalian, ke keluarga kalian, ke orang-orang di sekitar kalian, terutamanya kepada diri kalian sendiri, ya. Jangan istilahnya mencari jalan-jalan yang sesuatu yang ditunggangi dengan nafsu, ingin seperti ini, ingin seperti itu. Tidak. Mending main halus, tenang, cari ilmu itu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan, tentu akan timbul keberkahan nantinya, ya. Di sini makanya saya sering informasikan, baik di YouTube di sini, baik di platform lain, ya, contohnya di TikTok. Saya selalu memberikan peluang membuka, ya, pendaftaran keanggotaan Padepokan Sedulur Aha Indonesia, keluarga besar di keanggotaan Padepokan Sedulur Aha Indonesia. Itu anggotanya sampai mancanegara, contoh Malaysia, Brunei, dan banyak negara lainnya. Kalau di Indonesia sudah mencakup banyak di berbagai wilayah, dari berbagai kalangan, entah dia pejabat, pengusaha, pedagang, perantau orang yang keluar negeri, atau istilahnya perantau keluar daerah, orang-orang yang bekerja di lapangan, entah dia pembisnis, apapun itu. Kalian nanti banyak relasi, mendapatkan ilmu, banyak relasi, dapat bimbingan selamanya, dan itu semuanya gratis. Tidak usah khawatir juga ketika anggota masuk, ya, mendaftarkan diri lewat pesan WhatsApp. Kalian nanti WhatsApp saja, ada di deskripsi video ini nomor WhatsAppnya, ya. Kalian cukup nanti daftar, memiliki tekadnya, tujuan yang baik, tekad yang kuat, tujuan yang baik. Nanti diberikan media ijab 2 botol, ya. Media ijab 2 botol, yang satu untuk diminumkan, yang satunya lagi untuk dipakai mandi. Saya rasa harus dengan contoh visual agar kalian lebih paham. Sebentar. Nah, ini media ijab untuk setiap anggota baru saya berikan secara gratis. Ini untuk dipakai mandi, dicampurkan ke air mandi, dan ini untuk diminumkan. Ini air yang dikhususkan dan ditawasulkan, doa-doa khusus untuk kalian. Dan ini digratiskan, kalian pun suatu saat bisa buat sendiri untuk kemanfaatan orang lain juga. Ini digratiskan, tidak diperjualbelikan, sebab itu akan merusak kemurnian ilmu itu sendiri. Dan ini juga parfum yang sering diperjualbelikan, entah 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan masih banyak nominal-nominal lainnya. Padahal ini kan wadahnya memang unik, cuman dijual di online juga banyak. Isinya mungkin yang mahal, ya, mungkin dijual segitu. Oh, impor mungkin, ya, parfumnya.
cuman memang diembel-embeli dengan hal-hal lain, untuk ini untuk itu. Waduh, memang bisa didoakan air atau parfum sebagai alat media dengan 13 macam hijab contohnya yang sering saya buatkan di parfum ini. 13 macam hijab dengan istilahnya ismul a'dham, penggalan-penggalan ayat, ya, kumpulan-kumpulan ayat yang dikhususkan juga untuk kalian, dan ini untuk dipakai ibadah, ya. Berikan juga cenderamata, kenang-kenangan, gelang dari biji bidara Arab, ya, yang sering saya gunakan. Saya berikan juga untuk kalian para anggota baru. Terus kalian gunakan ini semuanya, niatkan ibadah, dibimbing dengan berbagai macam keilmuan, entah ruang lingkup spiritual, pemahaman spiritual, ilmu hikmah, ruang lingkup kebatinan, cara memperkuat dan mengolah wadah batin, ilmu pernapasan, mengolah energi. Ini sangat luar biasa dan bisa kalian praktekkan, kalian rasakan. Ya, mungkin hanya segitu ya yang bisa saya berikan untuk kalian semua. Semoga setiap apa yang saya sampaikan mendapatkan dampak kebermanfaatan untuk kalian semua. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.